Ya, kemudian YTB ini sudah ngapain aja nih YTB? Next, kita lihat lagi. Nah, teman-teman sekalian, YTB ini ya selain juga memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar asing di seluruh dunia, juga mereka juga punya program memberikan beasiswa untuk penelitian atau bantuan atau dukungan ya untuk penelitian-penelitian akademis di seluruh dunia. Kemudian YTB juga pada tahun 2012 telah lebih dari 40.000 pendaftar yang sudah mendaftarkan diri di YTB. Luar biasa ya. 2012 mereka launching. Saat itu juga mereka mendapatkan pendaftar lebih dari 40.000. Ini sungguh luar biasa. Nah, tahun kemarin berapa Bang ininya pendaftarnya? Tahun kemarin teman-teman, pada tahun 2021 lebih dari 165.000 pendaftar yang sudah mendaftarkan diri di sistem YTB. Dan itu lebih dari 178 negara pendaftar. Luar biasa. Kemudian juga YTB juga ya, bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan di Turki. Nah, kemudian asrama-asrama pemerintah atau asrama negeri di seluruh Turki. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan imigrasi yang ada di Turki. Dan juga pastinya mereka bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi dalam hal ini YTB itu bukan lembaga yang kaleng-kaleng ya kalau bahasa kitanya. Jadi YTB adalah lembaga resmi, benar-benar resmi sampai semua instansi negara pun mereka ada protokol kerjasamanya seperti itu. Nah, tadi kita bahas di awal, apa sih tujuan YTB itu diadakan? Apakah pemerintah Turki cuman iseng gitu bikin beasiswa ini itu dan lain-lain? Enggak, semua hal yang dibuat itu pasti ada tujuannya, ya. Nah, kita pelajari ini tujuan diadakannya atau didirikannya YTB. Teman-teman. Yang pertama itu pastinya ya karena ini lembaga beasiswa. Tujuan pertama mereka adalah memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi di seluruh dunia. Bukan hanya di Turki, tapi di seluruh dunia. Yang kedua, teman-teman, tujuan mereka adalah menyetarakan pendidikan dengan standar internasional. Ya, Turki mulai mulai bangkit dari keterpurukan mereka. Mungkin Turki lama, kita bisa bagi Turki itu dari dua fase ya. Ada Turki lama, ada Turki baru. Turki lama itu Turki yang mana mereka jauh tertinggal, terutama dari negara-negara tetangga mereka. Turki ini kan negara yang unik ya. Turki ini salah satu negara yang sangat unik. Kenapa? Karena mereka satu-satunya negara di dunia yang memiliki wilayah di dua benua. Jadi tetangga-tetangga mereka selain negara-negara Asia, mereka juga punya tetangga negara-negara Eropa. Dan itu kita bisa lihat kalau misalkan teman-teman semoga bernasib mendapatkan YTB nantinya, ataupun bernasib bisa belajar di Turki dengan jalur yang lain, ya kalian bisa lihat nanti di Turki itu sangat luar biasa. Jadi orang-orang di sini itu sangat multikultural, ya. Kenapa? Karena mereka mencampurkan ya
Di sini itu pertemuan dua kultur yang berbeda antara kultur Barat dan kultur Timur. Makanya kalau misalkan nanti kalian bernasib ke sini, itu kalian apa namanya bisa geleng-geleng kepala ya, karena di sini kultur di sini itu sangat unik seperti itu. Nah, Turki dalam dunia pendidikan sendiri, mereka ingin apa namanya menyetandarkan pendidikan mereka itu dengan standar internasional dan dapat bersaing dengan tetangga-tetangga mereka, terutama tetangga-tetangga dari barat, yaitu Eropa, seperti itu. Kemudian tujuan mereka apa lagi? Tujuan mereka itu ini yang paling apa namanya visioner dari tujuan YTB diadakan itu, yaitu memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama antar negara dari berbagai bidang, ya, dari bidang akademi sampai kesenian, ya, dari bidang ekonominya sampai ke sastranya, dari bidang teknologinya sampai ke arsitekturnya. Itu tujuan besar mereka. Jadi selain mereka mengirimkan pelajar-pelajar dari berbagai negara untuk datang ke Turki, ya, itu mereka juga punya tujuan ini, ya, tujuannya itu adalah untuk mempererat hubungan bilateral antar negara tersebut. Ya, seperti dengan Indonesia, kita lihat hari ini ya banyak sekali kerjasama-kerjasama yang akhirnya dibuat dengan Turki, apa namanya, baik itu dalam sektor pendidikan, bahkan yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu Indonesia dengan Turki melakukan kerjasama bilateral dalam sektor alutsista dan ekonomi, dan itu sangat luar biasa. Nah, pengaruhnya apa YTB dengan itu? Pengaruhnya besar sekali. Kenapa? Karena ketika YTB mengirimkan pelajar-pelajar yang berprestasi dari Indonesia, ya kan, mereka dididik di sini di Turki, mengenal kultur Turki, kemudian mereka juga lebih mengenal orang-orang Turki, ya, secara pribadi maupun secara umum. Nah, itu secara tidak langsung teman-teman yang sudah belajar di sini itu membawa menjadi delegasi dari Turki, ya, untuk Indonesia. Dan itu bukan sedikit juga teman-teman yang sudah lulus YTB dari sini kemudian balik ke Indonesia, itu di Indonesia masuk ke ranah pemerintahan dan mereka apa namanya memberikan ide-ide di pemerintahan itu. Dan ide-idenya dari mana? Itu sumbernya bisa dari Turki sebagai inspirasi mereka. Seperti itu. Nah, itu pengaruhnya besar sekali ya. Iya tuh, kenapa sih tiap malam sih ini? Masih Bang Bre, loh. Jadi aku dari dulu bilang, iya, kemudian teman-teman, oh sorry, YTB juga, ya. YTB juga bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah. Ya, YTB sekarang itu sedang gencar-gencarnya memberikan beasiswa dan menambahkan kuota, terutama untuk wilayah-wilayah tertinggal seperti Afrika. Ya, itu mereka banyak sekali memberikan peluang atau kuota lebih banyak daripada negara-negara yang lain untuk pelajar-pelajar dari Afrika. Kenapa? Tujuan mereka adalah untuk memperkenalkan kemajuan suatu negara, yaitu Turki itu sendiri, dan mereka berharap bisa mengirimkan pelajar-pelajar yang berhasil belajar di Turki, kemudian datang ke negara mereka masing-masing untuk merubah negara mereka. Ya, terbukti ya, ini tujuan YTB ini kan dari sisi iniannya, apa namanya, pendidikannya. Turki sendiri bukan hanya dari sini saja ya untuk membantu negara-negara tertinggal, terutama negara-negara Muslim, itu juga mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain juga untuk membantu saudara-saudara
di luar Turki, ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian, tujuan-tujuan diadakannya atau didirikannya Turkey Scholarship. Kemudian ada Baik. apa lagi? Ya. Masih ada mungkin apa namanya sudah sedikit paham ya tentang YTB teman-teman, mungkin ini baru ini aja apa namanya kita baru mengetahui apa sih kulitnya YTB itu, maksudnya jadi teman-teman kalau pengen mendaftar, maksudnya pengen tahu apa sesuatu itu harus dari kulitnya dulu. Jadi setidaknya teman-teman tahu YTB itu apa gitu, singkatan YTB atau latar belakangnya YTB itu apa, tujuannya apa gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti itu. Baik, lanjut, silakan dilanjutkan lagi, Kak Hanif. Ya, terima kasih Bang Zulkifli. Ya, kalau kata orang mah tak kenal maka tak sayang ya, Bang Zul. Nah, makanya ini kalau misalkan mau apa namanya dapetin beasiswa, kita harus tahu juga apa namanya lembaga yang kita masuki ini seperti apa lembaganya. Karena Ya, ini itu teman-teman sekalian, ya, nanti ada korelasinya. Ketika kalian nanti telah mengetahui YTB, ya, nanti di kedepannya ketika kalian mendaftar YTB, itu kan ada sesi yang mana itu ada sesi interview. Nah, di interview itu, ketika kalian sudah menguasai tentang YTB, kalian bisa menjelaskan lebih banyak hal terkait dengan YTB. Nanti kita akan bahas juga di apa namanya next slide ya. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu kan apa itu YTB, kemudian tujuan mereka itu apa didirikan. Nah, sekarang kita cari tahu juga nih fasilitas-fasilitas apa sih yang kalau misalkan kita daftar ke YTB, kemudian kita dapat YTB atau kita diterima oleh YTB, fasilitas apa yang kita dapat nanti? Ya, kita lihat nih. Kan bingung, kita cari, oke. Yang pertama teman-teman, fasilitas yang kita dapat adalah YTB itu ya berbeda dengan apa namanya program-program beasiswa lain. Ya. YTB ya, selain kalian dapat beasiswa dan kalian juga bisa mendapatkan beasiswa sesuai dengan jurusan kalian yang kalian pilih dan kampus-kampus yang kalian pilih. Jadi di dalam YTB itu nanti ketika kalian memulai untuk pendaftaran, di sana diberikan opsi untuk pilihan-pilihan kampus dan juga jurusan. Nah, itu YTB membuka lebar-lebar apa namanya memberikan kebebasan kepada para pendaftar untuk memilih kampus-kampus yang mereka ingin tuju dan juga jurusan-jurusan yang mereka mau. Dan YTB akan menerima sesuai dengan pilihan kampus dan jurusan masing-masing. Seperti itu. Ya, itu fasilitas pertama dari YTB. Yang kedua, teman-teman, YTB juga itu selama kalian mendapatkan dan mempunyai hak untuk mendapatkan beasiswa YTB, itu selama itu juga kebutuhan administrasi kampus kalian itu ditanggung full oleh YTB. Apa saja sih ininya kebutuhan administrasi kampus itu? Kebutuhan administrasi kampus, misalkan biaya semester, itu full dari kalian awal semester sampai akhir semester, sampai selesai, itu kalian ditanggung oleh YTB. Nah, apalagi di apa namanya YTB juga misalkan kalian mau ikut summer school, ya summer school di Turki itu biasanya apa namanya dimintai ekstra untuk fee-nya. Nah itu jika kalian adalah salah satu pelajar YTB, itu kalian bisa mengambil summer school secara gratis, seperti itu. Kemudian apa lagi nih teman-teman fasilitasnya? Nah, di Turki ya teman-teman, proses pembelajaran itu
walaupun kalian nanti basically untuk iniannya apa namanya, untuk belajar di kampusnya itu dengan menggunakan bahasa Turki atau menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, Turki mewajibkan bagi setiap pelajar yang datang, terutama pelajar-pelajar YTB, itu belajar bahasa Turki 1 tahun. Nah, di sini YTB memfasilitasi itu juga. Jadi selama kalian belajar bahasa Turki selama 1 tahun itu, kalian mendapatkan fasilitas gratis dari YTB. Jadi selama 1 tahun pembelajaran bahasa Turki itu kalian tidak membayar sepeser pun, seperti itu. Kemudian teman-teman, kalian juga mendapatkan asrama gratis, dan asrama di sini adalah asrama negeri punya pemerintah, milik pemerintah, dan itu kalau kita setarakan dengan hotel, itu minimal mereka itu memiliki fasilitas hotel bintang 3. Ya. Bahkan ada di beberapa kota itu dia fasilitasnya sangat luks. Dan untuk beberapa jurusan yang khusus ya, seperti jurusan kedokteran gigi, kemudian farmasi, itu mereka punya kuota khusus dan asramanya didesain secara khusus. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini ada yang minat untuk masuk ke jurusan-jurusan tersebut, nanti kalian mendapatkan asrama yang khusus. Dan itu sangat luar biasa di sana asramanya. Minimal kalau disetarain itu hotel bintang 3 kayak gitu. Nah, apalagi nih fasilitasnya? Fasilitasnya adalah tiket pesawat dari negara masing-masing. Jadi tiket pesawat di sini banyak yang salah paham di sini ya. Kadang mereka pikir wah dapat tiket pesawat berarti PP nih setiap tahun kita bisa pulang pergi gitu ke Indonesia atau ke negara masing-masing. Tidak seperti itu. YTB memfasilitasi hanya tiket pemberangkatan ketika kalian telah diterima berangkat ke Turki, kemudian tiket pulang itu ketika kalian telah menyelesaikan pendidikan kalian di Turki. Jadi hanya 2 tiket yang akan kalian terima, yaitu tiket kedatangan ke Turki dan tiket pulang ke negara masing-masing. Seperti itu. Kemudian teman-teman, YTB juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan negeri. Asuransi kesehatan negeri ini, teman-teman, itu sangat luar biasa. Dulu saya 2013 saya mendapatkan di YTB dan beberapa kali saya menggunakan fasilitas ini. Jadi beberapa kali waktu itu sakit gigi saya setiap kali ke rumah sakit bertemu dengan dokter, mendapatkan perawatan dan lain-lain, itu tidak pernah sepeser pun bayar. Kenapa? Karena saya sudah memiliki asuransi kesehatan negeri. Dan itu berlaku di mana saja, teman-teman. Itu berlaku di seluruh rumah sakit negeri di Turki. Ya. Bahkan ada beberapa rumah sakit swasta juga yang mereka memberikan fasilitas khusus bagi orang-orang yang memiliki asuransi kesehatan negeri. Seperti itu. Jadi ketika kita keadaan mendesak nih, kita harus ke rumah sakit swasta, dirujuk ke rumah sakit swasta, dan itu kita akan mendapatkan fasilitas juga dari asuransi tersebut. Seperti itu. Dan asuransi ini, teman-teman, gratis. Semua ditanggung oleh YTB. Nah, ini yang paling penting. Yang paling ditunggu-tunggu. Ya. Itu uang saku. Kita sebutkan lagi ya, fasilitas yang dikasih YTB. Yang pertama, kita udah nggak perlu mikirin uang kampus. Kita juga nggak perlu mikirin uang asrama. Oh iya teman-teman, ada satu lagi. Di asrama juga kita memiliki hak untuk makan. Ya, jadi asrama itu untuk makannya, untuk teman-teman yang secara mandiri masuk ke asrama, itu
dikenakan tarif. Dan untuk anak-anak YTB itu sudah include di situ. Jadi kalian makan itu di asrama itu gratis. Ya. Yang pertama kampusnya gratis, yang kedua asramanya gratis, makan pun gratis. Ya. Yang ketiga tiketnya gratis. Ya. Yang keempat kita kalau sakit ke rumah sakit manapun gratis. Yang kelima kita ditambahkan juga kita dapat uang saku teman-teman. Nah uang sakunya itu variatif ya. Untuk pelajar-pelajar S1 ya itu 1000 tele. 1000 lira itu kalau sekarang sekitar berapa juta? Kalau kurs sekarang, karena kurs sekarang itu kan kecil sekali, ya mungkin sekitar 1,2 jutaan. Seperti itu. Tapi ini sudah lumayan karena kebutuhan kita sudah terpenuhi semua. Ya kan, dari makannya, dari asramanya, semuanya kebutuhan kita sudah terpenuhi gitu. 1 juta itu kita untuk uang jajan aja, untuk jalan-jalan mungkin, untuk refreshing seperti itu. Nah untuk S2 itu sekitar 1,1400 tele, 1.400 tele atau sekitar 1,6 atau 7 juta. Kemudian untuk pelajar S3-nya itu 1.800 tele atau sekitar 2 sekian jutaan. Nah, ini teman-teman, biasanya YTB itu selalu memberikan ekstra. Jadi setiap tahun itu mereka akan menambahkan uang saku untuk para penerima beasiswa. Jadi setiap tahun, kalau dulu zaman kami itu setiap tahun naik 50 lira. Yang mana lira waktu itu masih 1 liranya sekitar 3.000 rupiah. Bahkan ketika awal-awal saya datang ke Turki itu 1 lira masih 5.000 rupiah. Seperti itu. Nah itu setiap tahun mereka akan menaikkan uang saku kalian. Nah, jadi kalau bahasa ininya mah jangan takut di sini kelaparan gitu. Karena YTB benar-benar memikirkan inian kalian, dari kebutuhan kalian gitu. Jadi jangan khawatir. Kan? Kata si mbaknya juga oke katanya. Oke, next. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke hal-hal terkait dengan pendaftaran ya. Nah, syarat pendaftaran untuk YTB itu apa saja? Ini catat baik-baik. Yang pertama, ya, syarat pendaftaran, kriteria akademiknya, yaitu nilai minimum pendaftar dari 100% itu minimal 70% untuk pelajar S1. Kemudian nilai minimum untuk pendaftar S2 dan S3 itu 75%. Jadi dari IPK 4 itu 75%-nya dari 4. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah, untuk pendaftar-pendaftar yang ingin mendaftarkan ke jurusan-jurusan khusus, ya, jurusan khusus itu apa aja? Ada kedokteran gigi, dan juga ada farmasi. Nah, itu diminta dari YTB minimal nilainya adalah 90%. Ya. Ini untuk pelajar S1. Seperti itu. Nah, kriteria umurnya seperti apa, teman-teman? Ada kriteria umur juga. Kriteria umur untuk S1 ya, pelajar S1 itu maksimal umurnya adalah 21 tahun. Di sini ada yang mau daftar S1 dan udah lebih umurnya 21 tahun? Kalau ada, bisa kalian rekomendasikan ke teman-teman atau adik-adik kalian ya, yang belum berumur 21 tahun. Nah, ini pertanyaannya, kalau misalkan Bang atau Kak gitu, ini saya tahun ini baru akan masuk 21, itu bisa nggak? Atau misalkan saya belum genap 21 gitu, bisa nggak saya daftar ke ITB? Bisa, selagi umur kalian masih belum 21
kalian masih bisa daftar YTB. Seperti itu. Nah, untuk pelajar S2-nya, teman-teman, itu maksimal umurnya adalah 30 tahun. Dan untuk pelajar S3, itu maksimal umurnya adalah 35 tahun. Nah, ada satu lagi kriteria umurnya untuk pendaftar yang akan melakukan penelitian, ya, yang akan melakukan penelitian itu maksimal umurnya adalah 45 tahun. Ini kriteria umur dan kriteria akademik. Ada lagi enggak? Ya, ini catat baik-baik ya. Nah, ada lagi kriteria lainnya. Nah, ini kriteria secara umum ya. Yang pertama, harus berwarga negara asing atau selain Turki. Kalau di sini ada dari teman-teman yang memiliki kewarganegaraan Turki, sayang sekali kalian tidak bisa daftar YTB. Yang kedua, teman-teman, telah lulus sebelum bulan Agustus 2022. Ya, jadi YTB sekarang itu kan lagi buka pendaftaran sampai tanggal 20 Februari 2022. Dan selama kalian ini kan mungkin ada beberapa teman-teman yang masih di jenjang bangku SMA ya, masih di kelas 3 atau belum lulus gitu di SMA-nya. Kalian diberi waktu sampai bulan Agustus untuk memberikan bukti bahwa kalian itu sudah lulus dari SMA. Seperti itu dan layak untuk bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, ini teman-teman, untuk para akademisi atau peneliti ya, itu mereka juga berhak untuk mendapatkan beasiswa dari YTB. Jadi selain untuk pelajar, YTB juga memberikan beasiswa atau bantuan atau support untuk teman-teman yang sedang atau akan melakukan penelitian. Seperti itu. Nah, ini yang tidak masuk kriteria ini siapa saja? Yang pertama, yang jelas ya, karena tadi YTB ini hanya diperuntukkan untuk pelajar asing, maka untuk pelajar Turki itu tidak dapat mendaftar YTB. Seperti itu. Nah, karena mereka sudah memiliki inian yang lain gitu, jadi beasiswa yang lain selain YTB. Yang kedua, yang tidak masuk kriteria itu orang-orang yang sedang melanjutkan pendidikan di salah satu program yang terdapat pada YTB. Jadi YTB itu kan punya program-program, mungkin program penelitian dan lain-lain. Ya, seorang akademisi atau seorang peneliti yang sedang meneliti di Turki atau di salah satu programnya YTB itu tidak berhak untuk mendapatkan atau tidak bisa mendaftarkan dirinya ke YTB. Seperti itu. Ya. Itu untuk syarat-syarat pendaftarannya, teman-teman. Ya. Jadi ada kriteria akademiknya, ada kriteria umur, dan juga ada kriteria secara umum. Ya. Jadi ada 3 kriteria yang perlu dicatat baik-baik. Itu untuk persyaratannya. Oke? Next. Nah, YTB ini memberikan beasiswa apa saja sih? Bagi pelajar-pelajar? Ya, yang pertama adalah beasiswa untuk pelajar S1. Ya, beasiswa untuk pelajar S1. Yang kedua adalah beasiswa bagi pelajar magister atau doktor. Ya. Udah lihat aja. Ya, itu yang kedua, itu pelajar S2 dan S3. Yang ketiga, YTB juga memberikan
beasiswa bagi, nah ini beasiswa khusus ya untuk pelajar-pelajar yang menggeluti bidang kesenian. Ya, jadi ada beberapa jurusan-jurusan kesenian itu YTB memberikan kuota khusus untuk pelajar-pelajar yang sedang menempuh jurusan kesenian seperti itu. Kemudian YTB juga memberikan beasiswa bagi para mahasiswa yang berprestasi. Jadi kalau misalkan kalian sudah datang atau kalian adalah seorang pelajar di Turki dan kalian adalah salah satu pelajar yang berprestasi di kampus kalian, kalian bisa mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa dari YTB. Kriterianya apa aja? Nah, kriterianya ini, teman-teman. Yang pertama, IPK kalian untuk pelajar S1 ya. IPK kalian itu harus di atas 3,5 dari 4. Kemudian untuk peneliti ya atau akademisi itu bagi yang sedang meneliti di beberapa lembaga ya seperti Tubitak ya. Kemudian BAP itu Bilim Araştırma Projeleri. Jadi proyek penelitian ya. Kemudian proyek penelitian lainnya yang terkait dengan atau berhubungan dengan YTB seperti itu. Kemudian yang berhak untuk mendapatkan beasiswa yang lainnya itu adalah publisher pada majalah SCI atau Science Citation Index atau SSCI dan AHCI. Nah ini ketiga majalah ini, jika kalian adalah seorang publisher, ya kalian bisa mengajukan kepada YTB bahwa saya sudah mempublish salah satu karya saya di situ, dan kalian bisa mengajukan untuk mendapatkan beasiswa YTB. Nah, bagi teman-teman yang prestasinya selalu meningkat, itu teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan ya, selain mendapatkan beasiswa support dari YTB, itu ketika kalian bisa mempertahankan prestasi kalian, itu YTB akan memberikan support lebih kepada kalian dan bisa meningkatkan atau menaikkan beasiswa kalian menjadi 2 kali lipat seperti itu. Nah, ini program-program beasiswa yang diberikan oleh YTB. Next. Kita lihat ada apa. Nah, tadi kita sudah tahu ya YTB itu apa, kemudian tujuan mereka apa. Bahkan kita juga sudah tahu syarat-syarat untuk mendapatkan YTB itu seperti apa. Nah, kita sekarang masuk ke step mendaftar Turki Scholarship atau YTB. Step-stepnya apa aja? Yang pertama, teman-teman, step pertama, ya. Totalnya itu, teman-teman, ada 5 step yang harus kalian jalani. Ya. Kelima step ini salah satu tahapan pertama ya, dari tahapan pertama. Jadi ada beberapa tahapan lagi. Ini tahapan yang akan kita bahas ini adalah tahapan pemberkasan ya. Jadi pendaftaran ketika mendaftar ke YTB, nanti ada beberapa tahapan selanjutnya. Yang pertama, teman-teman sekalian, step pertama yaitu melakukan registrasi ya, dan membuat akun YTB. Gimana cara melakukan membuat registrasinya atau membuat akunnya? Itu kalian bisa membuat akun atau registrasi di website YTB langsung seperti itu. Yang kedua, step yang kedua yaitu mengupload ya berkas yang wajib diupload di sistem, dan juga berkas-berkas selain berkas wajib juga
kalian juga disarankan untuk mengupload berkas-berkas pendukung yang lain. Berkas-berkas pendukungnya apa? Nanti kita bahas di next slide ya. Jadi berkas-berkas pendukung itu apa namanya? Berkas yang bisa berpengaruh terhadap penilaian orang-orang YTB untuk menerima kita. Nah, itu berkas-berkas pendukungnya. Step yang ketiga, teman-teman, itu kalian memilih kampus atau univ dan jurusan yang kalian mau. Nah, dalam memilih kampus dan jurusan di sini, nanti untuk pelajar-pelajar S1 itu biasanya diberikan kesempatan untuk memilih 12 kampus dan 12 jurusan. Nah, untuk disarankan teman-teman ketika memilih kampus dan jurusan itu disarankan untuk tidak memilih random atau lebih tepatnya satu sama lain tidak berkaitan gitu antara jurusan satu dengan jurusan lain. Jadi kalau bisa jurusan yang kalian pilih itu adalah jurusan-jurusan yang memang saling terkait satu sama lain. Seperti itu. Misalkan nih kalian ingin dan juga teman-teman satu lagi yang perlu digarisbawahi yaitu ketika kalian memilih jurusan itu saya sarankan untuk tidak memilih lebih dari 3 jurusan. Itu kan ada 12 pilihan. Saya sarankan untuk tidak memilih dari 3 jurusan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memilih banyak jurusan, itu akan mempengaruhi penilaian dari YTB. Ketika kita memilih banyak jurusan, ini orang mau memilih apa ini? Tujuannya apa gitu ngambil YTB? Pasti akan dipertanyakan seperti itu. Nah, dan 3 jurusan yang kalian pilih itu saling terkait. Misalkan satu fakultas. Kalau saya dulu saya pilih tiga jurusan waktu itu. Yang pertama saya pilih jurusan hubungan internasional, yang kedua saya pilih jurusan manajemen, dan yang ketiga saya memilih jurusan ekonomi. Dan alhamdulillah dari 3 jurusan tersebut yang saya pilih itu 3 jurusan ini saya pilih di berbagai universitas yang ada di Turki. Istanbul, Ankara, dan kota-kota besar lainnya saya pilih semua. Seperti itu. Nah, alhamdulillah dari 3 jurusan ini saya mendapatkan jurusan yaitu jurusan ekonomi. Seperti itu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pengalaman dari teman-teman yang pernah mendaftarkan YTB kemudian mereka memilih banyak jurusan, itu mereka akhirnya tidak diterima. Kenapa? Karena orang YTB menilai ini tidak punya visi untuk kedepannya. Seperti itu. Jadi ini sangat penting ya di step ketiga ini, pilihlah jurusan yang kalian inginkan dan jangan banyak-banyak. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian step yang keempat itu kalian membuat LOI atau Letter of Intent atau surat pernyataan niat dan tujuan. Nah, buatnya gimana? Ya kalian ketik-ketik aja. Ya kan? Kalian buat ini ya, surat niat kalian ke Turki itu seperti apa. Nah, ini ada tipsnya ya. Tips untuk membuat LOI. Kalau kalian pusing ya LOI itu apa? Nah, ini ada tips membuat LOI. Nah, ini teman-teman, ketika kalian membuat LOI untuk inian YTB ya, untuk persiapan YTB, yang pertama itu kalian tulis dulu judul yang terkait dengan kenapa kamu mesti memilih jurusanmu di Turki. Terkait dengan jurusan kalian. Makanya tadi antara step 3 dengan step 4 ini sebenarnya saling berhubungan. Ya, ketika kalian memilih jurusan, jika kalian memilihnya banyak jurusan, itu ketika membuat LOI kalian akan bingung dengan tujuan kalian ya. Kenapa sih kamu memilih jurusan itu?
Kemudian apa pentingnya jurusan yang kamu pilih untuk prospek ke depan, dan apa kontribusimu di sana. Nah, jadi di LOI kalian bisa jelaskan tuh, apa sih, kenapa, apa pentingnya buat saya gitu jurusan ini, dan prospek ke depan saya itu nanti saya akan buat ini, buat ini, buat itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ceritakan pendapat kalian ya yang menarik gitu terkait dengan Turki. Apa namanya, ekspektasi kalian terhadap Turki itu seperti apa? Kemudian kalian juga jelaskan ya, setelah kalian lulus dari jurusan tersebut, ya, kalian itu mau kemana dan mau jadi apa, seperti itu. Dan yang paling penting itu alasan utama kamu memilih jurusan kamu. Ini apa namanya, apa, dijelaskan secara spesifik ya, lebih spesifik daripada poin yang pertama tadi, seperti itu. Jadi apa sih alasan utama kamu memilih jurusan ini? Misalkan apa alasan kamu memilih jurusan ekonomi? Alasan utamanya seperti apa? Apa sih kamu punya visi apa nih di jurusan ini gitu? Kamu punya prospek seperti apa kalau misalkan kamu dapat jurusan ini? Seperti itu, teman-teman. Jadi ini cara membuat LOI. Jadi bisa dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman. Nah, step yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu step yang kelima, ya, itu mengecek kembali atau memastikan semuanya terisi dengan benar. Ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, kalian itu akan diberikan apa namanya, ketika masuk ke website, kalian sudah masuk daftar YTB, kalian akan ditampilkan web YTB itu. Di situ ada beberapa inian sub ya yang harus kalian isi ya. Ada sub untuk uploading dokumen, kemudian ada pengisian data dan lain-lain. Nah, itu kalian pastikan ya, cek kembali, ulang-ulang lagi ya. Pastikan semuanya sudah terisi dengan benar. Seperti itu ya. Bukan hanya terisi semua ya, tapi terisi dengan benar. Kemudian baru kalian approve ya. Jadi dicek satu-satu. Oke? Dan setelah itu, setelah approve, data kalian akan tersimpan di kolom YTB seperti itu. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, kalian tinggal duduk nyaman, nyantai ya. Tinggal tunggu tahapan selanjutnya. Nah, ini tadi kita sudah masuk ke ranah cara mendaftar YTB ya, step-stepnya apa saja. Nah, kita bahas lebih rinci lagi teman-teman. Ketika mendaftarkan diri ke YTB, itu berkas apa saja yang diperlukan untuk mendaftar ke YTB? Ya, berkas-berkasnya ini lumayan cukup banyak yang harus kalian persiapkan. Ya, jadi apa namanya, mumpung masih banyak waktu, ya, sekarang masih tanggal 17-18, masih ada 1 bulanan lagi kalian bisa mempersiapkan berkas-berkas ini. Yang pertama teman-teman, berkas yang harus kalian sediakan yaitu ID card ya. Bisa berupa KTP, bisa berupa paspor, dan juga akte atau ini kartu keluarga. Nah, jadi sebagai apa namanya, pengganti dari salah satu ini. Jadi kalian bisa menggunakan KTP. Kalau misalkan kalian belum punya KTP, pasti belum punya paspor, ya kan? Jadi bisa kalian pakai akte kelahiran ataupun kartu keluarga kalian, seperti itu. Ini berkas yang pertama. Yang kedua teman-teman, ya, yang harus kalian siapkan, foto. Ya. Foto dengan berlayar atau background putih.
Dan fotonya jangan foto lama ya. Ini foto waktu umur 7 tahun gitu, difoto dimasukin ke sini. Fotonya itu harus maksimal 1 tahun terakhir. Nah, jadi kalau foto-foto tahun kemarin itu nggak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Jadi 1 tahun terakhir fotonya. Ini juga akan mempengaruhi ya ketika kalian mengupload berkas-berkas kalian. Orang-orang YTB juga akan melihat foto kalian. Ya. Kalau misalkan fotonya sambil gaya-gaya gitu, kemudian fotonya ngasal, itu mereka juga akan menilai bahwa kalian tidak serius untuk mendaftarkan diri ke YTB. Seperti itu. Jadi ketika foto, misalkan fotonya itu yang rapih gitu. Kalau bisa yang cowok pakai dasi gitu kan, pakai jas. Nah itu akan mempengaruhi penilaian mereka seperti itu. Yang ketiga teman-teman, yang pasti dan wajib sekali itu ijazah, ya, ijazah. Atau misalkan kalau misalkan ijazahnya belum keluar, ya kan, kita tahu lah di negara kita kadang agak lama mengeluarkan ijazah itu. Jadi kalian bisa menggunakan SKHUN atau SKHU ya untuk mendaftarkan diri ke YTB. Ya. Ijazah sangat penting sekali. Dan yang paling penting, ketika kalian mengupload berkas ini, jangan ngasal upload. Ya. Jadi kalian scan baik-baik ya. Kemudian kalian masukkan ke dalam berkas dalam bentuk PDF dan baru kalian upload. Seperti itu. Next, itu ada transkrip nilai. Ya, transkrip nilai ini opsional ya. Jadi ada mungkin beberapa sekolah itu mereka tidak memberikan transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 6. Nah, itu transkrip nilai ini sifatnya opsional. Jadi bagi teman-teman yang sekolahnya tidak memberikan transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 6, saya sebutkan misalkan kayak Pondok Pesantren Gontor itu tidak memberikan transkrip nilai mereka. Seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan nilai-nilai yang ada di belakang ijazah kalian untuk dimasukkan sebagai pengganti transkrip nilai semester 1 sampai semester 6. Seperti itu. Tapi kalau sekolahnya sekolah yang memberikan transkrip nilai, itu transkripnya sama dengan ijazah, di-scan baik-baik dengan benar, kemudian di-upload seperti itu. Nah, yang ketiga teman-teman, itu sertifikat ujian internasional. Ya. Sertifikat ujian internasional itu apa saja? Ya bisa kalau misalkan ada teman-teman yang pernah ikut GRE atau misalkan SIT, itu kalian bisa masukkan sertifikat-sertifikat tersebut ketika kalian mendaftarkan YTB dalam proses upload berkas ya. Di upload berkas itu kalian bisa masukkan sertifikat-sertifikat kalian ke situ. Dan ini teman-teman sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ada beberapa kampus ya, kampus di Turki itu yang standarnya memang sudah internasional, dan ketika mereka itu mengambil atau menyeleksi pelajar-pelajar mereka, mereka melihat berkas-berkas pelajarnya. Bahkan ada beberapa kampus itu mewajibkan untuk ujian-ujian internasional. Jadi pelajarnya itu harus memiliki sertifikat ujian internasional seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ingin belajar di kampus-kampus elit di Turki, ya kalian disarankan untuk menyertakan sertifikat-sertifikat ujian internasional seperti itu. Kemudian teman-teman, apalagi yang perlu kita siapkan ya dalam berkas, itu ada sertifikat ujian bahasa.
Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, ataupun bahasa-bahasa lainnya, ya, itu jika kalian memiliki sertifikatnya, sertifikatnya juga kalian print dengan baik, bukan print, di scan dengan baik, kemudian bisa diupload di YTB seperti itu. Itu sebagai penguat apa namanya inian kalian. Salah satu rekomendasi ya sebenarnya apa sertifikat-sertifikat ini. Jadi penguat kalian bisa diterima gitu, seperti itu. Apa saja bisa TOEFL, bisa IELTS, dan apa namanya ujian-ujian yang lain gitu. Kalian bisa masukkan apa namanya sertifikat-sertifikat bahasa kalian. Kalau misalkan ada yang sudah belajar bahasa Turki pun sertifikatnya disertakan lebih baik ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah berada di Turki dan mereka sedang belajar bahasa Turki ya. Ketika kalian sudah mendapatkan sertifikat di sini, kalian bisa juga mengupload ya sertifikat tersebut. Next, itu ada, nah ini terkhusus untuk pelajar-pelajar S2 dan S3 ya. Itu disarankan untuk menyertakan hasil skripsi, hasil karya, ataupun apa namanya tesisnya, ataupun dia pernah memiliki jurnal. Nah, itu bisa diupload ke sistem YTB ya sebagai bukti bahwa teman-teman itu secara aktif fokus di bidang akademik. Seperti itu. Apalagi teman-teman? Nah, ini yang kalau saya bilang ya, ini dokumen sakti. Nah, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini kenapa sangat berpengaruh? Karena tergantung siapa yang merekomendasikan kita ketika kita mendaftarkan YTB. Nah, disarankan teman-teman kalau misalkan kalian punya relasi di beberapa instansi negara atau punya kenalan atau punya kerabat gitu yang bekerja di instansi negara, itu kalian bisa minta dari mereka surat rekomendasi secara resmi. Seperti itu. Misalkan ada teman-teman yang ingin belajar di sini di jurusan teologi atau keagamaan gitu. Nah, kalian bisa minta rekomendasi di Indonya, itu bisa dari Kemenag gitu kan. Nah, itu kalian bisa minta rekomendasi dari mereka. Seperti itu. Nah, ini surat sakti ini ya, itu sangat berpengaruh terhadap penilaian YTB kepada kita. Ya. Kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian cari-cari relasi kalian, tanya ke orang tua kalian. Kalau misalkan mungkin orang tua kalian punya kenalan di apa namanya yang bekerja di instansi negara, itu bisa diminta untuk surat rekomendasinya seperti itu. Nah, selain surat rekomendasi, nah ini ada juga sertifikat prestasi, sertifikat proyek, sertifikat pengalaman, dan beasiswa. Ya. Jadi sertifikat-sertifikat ini kalian juga bisa sertakan. Misalkan nih kalian ada yang pernah ikut MTQ nasional, MTQ internasional, kalian bisa sertakan sertifikat-sertifikat itu. Kemudian kalian pernah ikut lomba, misalkan lomba cerdas cermat tingkat kabupaten misalkan. Nah, kalian biasanya kan dikasih sertifikat. Nah, sertifikat-sertifikat tersebut kalian bisa sertakan ketika kalian mendaftarkan YTB. Seperti itu. Apa namanya? Bahkan teman-teman, itu kalian bisa menyertakan juga sertifikat-sertifikat yang diberikan oleh sekolah kalian. Misalkan sekolah kalian mengadakan apa namanya? Lomba-lomba gitu. Nah, itu sertifikat-sertifikat tersebut kalian bisa upload
ke sistem YTB. Seperti itu. Seperti misalkan prestasi, kalau ada beberapa sekolah itu yang memberikan sertifikat untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 itu mereka kasih sertifikat sebagai apresiasi sekolah kepada pelajar-pelajarnya. Nah, itu sertifikat-sertifikat tersebut bisa kalian upload ke sistem YTB. Nah, itu sebagai penguat juga selain rekomendasi ya. Kenapa sebagai penguat? Saya bilang karena di sini YTB akan menilai kalian bahwa kalian ini salah satu pelajar aktif. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 inti dari penerimaan YTB itu. Yang pertama, teman-teman, yang pertama itu nilai kalian, ya. Nilai ijazah kalian, nilai ujian akhir kalian itu dinilai oleh YTB. Kemudian yang kedua adalah keaktifan kalian ketika belajar. Ya. Keaktifan itu bisa dilihat dari sertifikat-sertifikat ini, teman-teman. Jadi sertifikat-sertifikat yang kalian upload itu mempengaruhi terhadap penilaian dari YTB. Kalau misalkan kalian semakin banyak sertifikat yang kalian upload, itu penilaian YTB akan berbeda pada kalian. Itu jadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga adalah surat rekomendasi. Jadi 3 ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau misalkan kalian nilainya kurang, teman-teman, kalau nilainya kurang ketika ujian akhirnya, itu ada opsi kedua, kalian bisa menyertakan sertifikat-sertifikatnya. Ya, kalian ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik gitu kan. Nah, itu kalian bisa sertakan. Kalau misalkan itu juga nggak ada, ya udah. Cara ketiga yaitu rekomendasi, dan itu pun tidak menjamin 100% karena penyeleksian itu kan berdasarkan dengan hal yang objektif gitu. Tidak hanya wah ini direkomendasiin sama ini, sama si A, sama si B, kemudian diterima. Enggak juga seperti itu. Ya. Jadi tetap tiga-tiganya harus dipenuhi. Nah, itu teman-teman, tadi itu adalah proses tahapan pertama. Ya. Proses tahapan pertama itu pemberkasan. Tadi di awal saya sudah bilang kalau ada beberapa tahapan ya. Ada tahapan pertama itu adalah tahapan pemberkasan, kemudian ada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan tahapan pertama ya, kalian sudah upload berkas-berkas kalian. Yang pertama kalian sudah registrasi ya, akun, kemudian kalian uploading berkas, kalian lengkapi semua profil kalian, kalian juga buat LOI kalian, kemudian kalian juga sudah menyelesaikan beberapa tahapan-tahapan di situ, ya. Kalian harus selalu mengecek email, ya. Jadi di situ ada tanggal-tanggal, kalian bisa cek nanti di inian YTB ya, di websitenya itu ada tanggal-tanggal pendaftarannya. Jadi tanggal pendaftaran tanggal sekian, kemudian pengecekan pemberkasan tanggal sekian, kemudian tanggal untuk interview tanggal sekian, seperti itu. Nah, itu ketika tanggal-tanggal masuk sudah tanggal-tanggal itu, kalian harus sering-sering cek email ya. Jangan sampai kalian telah menyelesaikan tahapan pertama dan lulus tahapan pertama, harusnya kalian ikut tahapan selanjutnya, tapi karena kalian tidak tahu informasi, tidak ngecek email kalian, akhirnya kesempatan tersebut hilang. Kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa, ketika tanggal-tanggal yang sudah ditentukan oleh YTB itu, kalian cek lagi. Dan cek emailnya jangan hanya di kontak masuk, ya. Jangan hanya di kotak masuk, tapi juga mungkin di kolom-kolom yang lain, mungkin di spam ataupun di kolom penting dan lain-lain. Karena kadang ada beberapa email itu langsung directly masuk ke kolom penting, ya kan?
atau dia karena inian gitu sistemnya error akhirnya masuk ke spam. Nah itu kalian cek email dengan baik. Ya. Nah kalau misalkan nih kalian sudah pemberkasan kalian sudah diterima ya, dicap sama inian sama pihak YTB, ya, nanti kalian berhak untuk melanjutkan proses selanjutnya. Ya. Nah itu kalau sudah ada dapat email seperti itu, kalian apa namanya kalau bisa di-download, kalau misalkan tidak bisa pun kalian screenshot sebagai bukti bahwa kalian itu mendapatkan apa namanya penerimaan dari YTB seperti itu. Kemudian ketika tanggal proses selanjutnya itu datang, kalian print semuanya berkas-berkas tersebut, kemudian kalian bawa ketika akan melakukan proses selanjutnya. Ini tahapan pertama ya teman-teman. Nah tahapan kedua ya, proses selanjutnya yang tadi itu masuk ke tahapan kedua. Apa itu? Interview. Ya. Untuk interviewnya kapan? Kalian bisa lihat di jadwal YTB ya, di websitenya langsung. Seperti itu. Ya. Jadi kalian tunggu saja ketika kalian sudah mendapatkan email ya bahwa kalian itu sudah bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan interview ya. Kalian tunggu jadwal panggilan interview dan jangan lupa teman-teman cek lagi ya. Kalian harus cek di mana apa namanya interview kalian akan diadakan. Seperti itu. Karena di Indonesia ini ada 2 tempat ya. Yang pertama itu di Jakarta, yaitu di Kedutaan Turki. Yang kedua itu di Aceh. Jadi kalau misalkan kalian ketika ini milihnya yang di Aceh karena mungkin kalian orang Sumatera gitu kan, lebih dekat ke Aceh gitu daripada ke Jakarta, itu kalian harus mempersiapkan diri sebelum tanggal itu kalian sudah standby di sana. Seperti itu, jangan sampai terlambat. Ya, karena ketika interview akan ada beberapa penilaian-penilaian yang akan kita bahas nanti ya. Tunggu jadwalnya. Kemudian sambil menunggu, saya sarankan untuk mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika interview. Ya. Kalian itu bisa apa namanya bisa cari-cari di internet ya tentang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa ditanyakan ketika interview beasiswa seperti itu. Itu kurang lebih umumnya seperti itu. Nah, kita akan bahas juga nanti di next slide ya. Pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering ditanyakan, umumnya ditanyakan. Seperti itu ya. Kemudian kalian setelah belajar, datang waktunya kalian interview ya. Nah, teman-teman sekalian, di interview ini ya. Bang, terus ini interviewnya pertanyaannya gini, Bang, interviewnya menggunakan bahasa apa? Apakah dengan bahasa Indonesia? Interviewnya, teman-teman, itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia umumnya bahasa Inggris. Sebenarnya ada beberapa di negara lain itu ada beberapa opsi untuk bahasa ya, untuk bahasa interview itu. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Arab, ada yang menggunakan Persia, kemudian ada juga menggunakan bahasa Prancis seperti di Afrika itu beberapa kedutaannya mereka menggunakan bahasa Prancis, ada juga yang menggunakan bahasa Rusia, ya di beberapa negara bagian Turki, ya yang negara Tantan itu kan, yang mantan negara Uni Soviet ya, bekas negara Uni Soviet itu mereka menggunakan bahasa Rusia di beberapa kedutaannya. Seperti itu. Ada juga bahasa Jerman. Nah, itu apa namanya opsi-opsi tersebut karena di Indonesia itu belum ada dan hanya ada opsi bahasa Inggris. Jadi kalian persiapkan untuk interviewnya itu menggunakan bahasa Inggris. Makanya ada kolom pelajari tentang pertanyaan dan jawaban, ya kan, terkait dengan interview beasiswa.
Nah, itu apa namanya, untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan dengan bahasa yang paling bagus, ya, ketika ditanya kita nggak apa namanya, nggak kagok gitu ininya, apa namanya, untuk menjawabnya. Itu proses tahapan yang kedua, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan umum ketika interview. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaannya ketika interview itu? Umumnya ya teman-teman, yang pertama, karena ini beasiswa Turki, yang pasti kalian akan ditanyakan seputar Turki, ya, terkait dengan Turki, tentang Turki. Apa itu Turki? Ya. Kalian tahu tahu apa tentang Turki? Nah, itu akan ditanyakan ketika interview, ya. Umumnya seperti itu. Karena ketika interview ini beda-beda, ya. Mereka juga akan melihat apa namanya, inian kita, profil kita, dan sesuai dengan profil kita akan ditanyakan seputar itu. Yang kedua, tentang hal global seputar dunia, ya. Pendapat kalian biasanya pertanyaan-pertanyaan ini itu terkait dengan jurusan yang kalian pilih. Misalkan kalian pilih jurusan hubungan internasional, kalian akan ditanya tentang apa namanya hal-hal yang terkait dengan jurusan kalian, ya. Dan kalian harus menyiapkan jawaban-jawaban tersebut. Yang ketiga teman-teman, itu mereka akan bertanya atau menanyakan terkait dengan LOI kalian. Kalian kan ketika mendaftar itu kalian membuat LOI, ya. LOI-nya seputar jurusan, ya kan, seputar tujuan kalian, prospek kalian ke depan dan lain-lain. Nah, itu akan ditanyakan kembali secara langsung, ya, lewat interview ini, ya. Contoh nih, si A misalkan, apa namanya, kamu jurusannya apa? Jurusannya saya mau ambil teologi. Prospek kedepannya mau ngapain? Prospek kedepannya saya mau mempelajari tentang ilmu-ilmu keislaman yang ada di Turki, kemudian apa namanya, mengajarkan orang-orang yang ada di Indonesia tentang ilmu tersebut dan lain-lain. Nah, itu akan ditanyakan ketika interview seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan 3 poin ini, ya teman-teman, 3 poin ini itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan secara umum. Ya, jadi umumnya ketika kalian masuk ke interview beasiswa, itu pertanyaannya nggak jauh dari hal-hal ini. Seperti itu. Nah, ada juga tips dan trik saat interview. Nah, jadi selain kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu ada hal-hal yang apa namanya kalian harus perhatikan ketika melakukan proses interview. Yang pertama teman-teman, berpakaian rapi. Jadi ketika interview, jangan sampai ketika interview kalian cuman pakai kaos oblong gitu kan, celana compang-camping, pakai sepatunya sepatu sport gitu. Datang ke situ untuk interview. Itu baru masuk pintu aja udah auto ditolak gitu. Ya. Jadi usahakan, ya, ketika kalian sudah diterima pemberkasannya, kalian sudah masuk tahap kedua ini, ketika kalian mau interview, datang dengan pakaian yang rapih. Itu yang pertama. Ya. Karena mereka akan melihat dari apa namanya cara penampilan kalian. Itu yang pertama mereka lihat. Yang kedua, bersifatlah atau bersikaplah bersahabat dengan yang mau interview kita. Ya. Jadi jangan apa namanya jangan menganggap ini apa namanya mereka itu orang-orang yang menakutkan gitu, yang akan menginterogasi kita. Kita bukan diinterogasi, kita diinterview, ya. Jadi apa namanya itu beda konsep ya. Jadi kita usahakan kita bersikap bersahabat dengan mereka, tapi dengan koridor-koridor yang
ada. Jadi jangan sampai kita karena menganggap mereka bersahabat, ya udah kita akhirnya keluar dari koridor. Maksudnya berlebihan gitu sikapnya, dan itu nggak boleh. Ya, kita bersahabat tapi tetap sopan. Nah, ini kita harus sopan, ya, harus sopan ketika kita interview. Kemudian kita juga ketika interview itu ketika kita diajukan pertanyaan-pertanyaan, usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan santai dan lugas. Jangan sampai kita kelihatan gugup ataupun kita kelihatan bingung. Kita tanggapi dengan santai dan jawab pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya kita nggak paham, kita bilang nggak paham. Kalau jawabannya kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Seperti itu. Kita harus lugas. Nah, selain tadi tips ketika masuk ke interview yang perlu kalian perhatikan, juga ada larangan-larangannya. Bukan larangan, sebenarnya lebih ke arah jangan sampai kalian melakukan hal tersebut ketika interview. Apa saja? Yang pertama, pasti ketika interview kalian tidak boleh menerima telepon. Ya. Jadi ketika interview kalian mendapatkan panggilan ataupun mendapatkan pesan dan lain-lain, itu kalian tidak boleh menerimanya dulu, ya. Sebagai itu dinilai sebagai rasa hormat kita kepada orang yang menginterview kita. Kemudian, nah, hilang fokus, ya, mengalihkan pandangan atau tidak memperhatikan. Ini hilang fokus ini dikarenakan apa? Biasanya karena gugup, teman-teman. Ya, udah nervous duluan gitu sebelum masuk. Ketika masuk gemeteran. Akhirnya apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, ketika ditanyakan, dia akan menjawab, tapi dia tahu jawabannya, dan dia ingin menyampaikan, tapi karena gugup, karena nervous, akhirnya dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan ini jangan sampai hal-hal seperti ini datang gitu ketika waktunya. Jadi saran saya, ketika kalian akan melakukan interview nanti, ya, latihlah diri kalian sebelum masuk interview. Dengan cara apa? Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Mungkin ada beberapa orang itu, saya pernah tanya ke teman-teman yang ketika mempersiapkan interview. Saya dulu katanya ketika interview itu, saya sampai ngomong sama kaca, sama cermin, untuk mempersiapkan diri saya. Jadi di depan cermin dia ngomong menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan sendiri sambil ngelihat mimik muka dia seperti apa, kemudian gestur dia seperti apa ketika menjawab. Nah, itu sangat berpengaruh sekali, ya. Ketika kalian menjawab dengan gestur yang kurang meyakinkan, dan itu akan mengurangi penilaian kalian. Jadi kalau bisa nih kalian coba di cermin gitu kan, sambil nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Dengan menjawab secara serius gitu, gestur kalian diperbaiki ketika kalian sudah berada di ruang interview yang sebenarnya, kalian sudah siap gitu. Seperti itu. Dan bahkan teman-teman, ketika interview itu, bahkan selain pakaian kita dinilai, itu cara kita masuk, ya kan? Kemudian kita menyalami satu persatu, misalkan kalau sekarang udah lagi pandemi, mungkin nggak bisa kita nyalami satu-satu. Jadi ketika kita memberikan salam kepada mereka, ya kan? Kemudian bahkan kita duduk pun, cara duduk kita itu sangat dinilai. Ya. Jadi ketika duduk kita naikkan satu kaki kita, itu secara psikologi, ya, itu akan berartikan apa. Nah, itu harus kalian perhatikan betul-betul. Seperti itu.
Jadi selain yang tadi ya, kita masuk itu dengan bersahabat tapi sopan. Ya. Santai tapi lugas. Itu. Setelah itu, ya, setelah kalian menyelesaikan dua tahapan tadi, tahapan pertama apa tadi? Pemberkasan. Ya. Berkas-berkasnya kalian sudah upload semua, kalian sudah diterima pemberkasannya. Kemudian kalian masuk ke interview, ya kan? Ke tahapan kedua, dan kalian juga diterima di interview, ya sudah, kalian tinggal tunggu jawaban dari ITB. Nunggunya di mana? Itu di email kalian. Nanti di email kalian itu kalian akan mendapatkan email ketika tanggalnya itu ada kan tanggal penerimaan dan penolakan gitu. Nah itu di tanggal tersebut kalian cek email kalian apakah kalian diterima ataupun ditolak seperti itu. Karena ada dua kemungkinan saja teman-teman ya ketika mendaftarkan YTB itu. Yang pertama itu diterima atau tidak diterima atau ditolak ya. Nah, semoga teman-teman yang ikut dalam forum ini, webinar ini, semuanya bisa diterima oleh YTB. Amin. Nah, Amin ya Rabb. Oke. Setelah diterima ngapain? Bang, setelah diterima ngapain, Bang? Ya, setelah diterima kalian nyantai, enggak gitu ya. Setelah diterima, nih, apa yang harus kalian lakukan? Jika telah diterima YTB, kalian persiapkan untuk pemberangkatan ke Turki. Ya, biasanya nanti di email kalian itu akan ada jadwal untuk pemberangkatan kalian. Jadi sebelum jadwal pemberangkatan itu kalian siapkan diri kalian ya semua kebutuhan kalian dan lain-lain untuk berangkat ke Turki menuju mimpi kalian seperti itu ya. Wah, pertanyaannya ini, jika tidak diterima YTB bagaimana? Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan ada teman-teman yang tidak diterima oleh YTB, jangan putus asa ya. Jangan hilang arah karena masih ada opsi-opsi yang lain untuk bisa belajar di Turki. Sekedar informasi juga, Turki ini teman-teman untuk biaya pendidikannya itu sangatlah murah sekali. Ya. Murah sekali. Kenapa saya bilang gitu? Kalian bisa bandingkan dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia dengan harga-harga atau biaya-biaya yang ada di Turki. Itu kalian bisa bandingkan mana yang lebih murah. Kemudian kesempatan-kesempatan kalian mendapatkan beasiswa atau bantuan di sini pun lebih banyak gitu. Jadi bukan tidak mungkin ya kalau misalkan kalian tidak diterima beasiswa, bukan tidak mungkin kalian bisa belajar di Turki secara mandiri. Seperti itu. Kalian sangat mungkin untuk belajar di Turki itu secara mandiri. Kenapa? Karena tadi, satu, secara pendidikannya, Turki itu baik ya. Secara pendidikannya itu bagus, Turki itu. Kemudian secara biayanya pun terjangkau. Bukan hanya terjangkau di kampusnya, tapi juga terjangkau juga untuk hidup di sini. Biaya hidup di sini sangat terjangkau. Apalagi dengan sekarang lira sedang jatuh ya. Dari waktu itu masih 1 lira 2.000 rupiah, sekarang 1 lira sudah 1.000 rupiah, hampir 1.000 rupiah. Dan itu kurang lebih pengeluaran dibanding pengeluaran di Indonesia itu jauh lebih murah pengeluaran di Turki.
Kenapa harga-harga di sini masih harga-harga yang lama? Seperti itu. Jadi teman-teman, apa namanya? Kalau misalkan tidak diterima di YTB, ada solusi-solusi yang lain gitu. Yaitu kalian bisa mendaftarkan diri melalui jalur mandiri. Jalur mandirinya itu bukan hanya untuk jenjang S1 saja, ya, bahkan bisa juga untuk pelajar-pelajar S2 dan S3. Juga teman-teman, selain pelajar-pelajar S1, S2, S3, untuk jalur mandiri sendiri itu dibuka untuk teman-teman yang ingin melanjutkan SMA atau sekolah menengah atasnya di Turki. Jadi pelajar-pelajar yang menyelesaikan SMP itu kalian bisa melanjutkan SMA-nya di sini. Seperti itu. Kemudian juga teman-teman mungkin ada yang ingin, wah saya pengen ini aja lah, pengen belajar bahasa aja di Turki. Itu bisa juga melalui jalur mandiri. Seperti itu. Jadi apa namanya? Dengan biaya yang terjangkau seperti ini, bukan tidak mungkin kalian bisa belajar secara mandiri di Turki ya, tanpa melalui YTB atau beasiswa lainnya. Tapi dengan adanya beasiswa itu lebih baik karena kenapa? Karena membantu kebutuhan kalian di Turki seperti itu. Ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian tidak diterima oleh YTB seperti itu. Dan insya Allah teman-teman yang ikut pertemuan ini semuanya diterima YTB, insya Allah, amin. Ya, kurang lebih itu teman-teman sekalian. Jadi apa namanya, hal-hal terkait dengan YTB, ya, terkait dengan beasiswa Turki, apa itu YTB, ya. Kemudian tujuan mereka didirikan itu apa. Kemudian kita juga sudah bahas tadi tentang siapa saja sih yang berhak atau bisa mendapatkan YTB, syarat-syaratnya seperti apa, kemudian cara mendaftarnya seperti apa, kemudian juga apa namanya tips-tips dan trik untuk mendapatkan YTB itu seperti apa, kita sudah bahas semua, ya. Mungkin dari saya itu saja, ya. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Mungkin saya serahkan kembali ke Bang Zulkifli sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Hanif atas informasinya. Mungkin saya rasa teman-teman sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Hanif bagaimana cara mendaftar dan tips dan trik untuk mendaftar beasiswa YTB atau beasiswa Turki. Saya rasa teman-teman semuanya sudah mencatat hal-hal penting yang akan diajukan atau yang akan diperlukan. Misalkan yang apa namanya berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diminta, yang diperlukan seperti dan sebagainya. Ini sangat penting teman-teman karena kenapa? Di mana-mana beasiswa itu sebenarnya tidak ada yang membuka atau membagi informasi seperti ini. Jadi kita berterima kasih kepada Kak Hanif yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi dan membagi informasi tentang tips dan trik bagaimana caranya mendaftar YTB atau Turkiye Scholarship Bursları yang diadakan setiap tahun ini. Dan adapun kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, kita nanti akan adakan sesi kedua, insya Allah nanti di lain waktu, karena sudah cukup lama kita membuka Zoom meeting ini. Waktunya mungkin tidak terlalu cukup untuk mungkin ada teman-teman yang mempunyai keperluan.
Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam Zoom meeting kita kali ini. Eh, saya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh.